Selanjutnya kita akan simak informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kita ke informasi yang pertama. Pemerintah Presiden Rusia Vladimir Putin juga buka suara atas upaya pembunuhan ke mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kremlin menegaskan mengutuk segala kekerasan dalam konteks politik. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan Rusia mengutuk keras setiap contoh kekerasan dalam konteks persaingan politik. Rusia juga berbela-sungkawa kepada keluarga korban yang tewas dalam serangan ini dan berharap mereka yang terluka segera pulih. Namun Peskov mengatakan serangan ini sudah bisa diprediksi. Ia menyinggung hidup Trump yang menurutnya memang dalam bahaya. Amerika Serikat sendiri merupakan salah satu pendukung perlawanan Ukraina di perang dengan Rusia. Pada pertemuan puncak peringatan 75 tahun NATO di Washington pada 10 Juli lalu, Amerika Serikat dan rekan-rekannya mengumumkan pengiriman jet tempur F-16 ke Ukraina dan membuat Rusia marah. Совсем не думаем и не считаем, что попытка устранения кандидата в президенты Трампа была организована действующей властью. Но атмосфера, которая была ею создана, этой администрацией была создана в ходе политической борьбы, атмосфера вокруг кандидата Трампа, именно она и спровоцировала то, с чем сегодня столкнулась. Informasi terpopuler selanjutnya, penegak hukum Amerika Serikat telah memiliki nama penembak jitu yang melakukan upaya pembunuhan terhadap Trump di tengah kampanyenya di Pennsylvania. Nama ini dirilis pada Sabtu malam waktu setempat. Biro Investigasi Federal atau FBI mengatakan penembak tersebut bernama Thomas Matthew Crooks, di mana ia berusia 20 tahun dan tinggal kurang lebih 35 mil dari lokasi penembakan. FBI telah mengidentifikasi Thomas Matthew Crooks yang berusia 20 tahun dari Battle Park, Pennsylvania, sebagai subjek yang terlibat dalam upaya pembunuhan mantan Presiden Donald Trump pada 13 Juli di Butler, Pennsylvania. Menurut FBI, investigasi ini masih aktif dan berkelanjutan serta siapapun yang memiliki informasi yang dapat membantu penyelidikan didorong untuk mengirimkan foto atau video secara online. Dalam penelusuran CNN International, Crooks tercatat sebagai anggota Partai Republik. Tetapi catatan Komisi Pemilihan Umum Federal menunjukkan ada seorang donor dengan nama dan alamat yang sama memberikan $15 Amerika Serikat atau setara Rp241.000 kepada Komite Aksi Politik yang berpihak pada Partai Demokrat di Januari 2021. Pemirsa, harga emas terkoreksi usai menghadapi tekanan dari kenaikan dolar, di mana lantaran investor menilai dampak upaya pembunuhan terhadap mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di pasar keuangan. Para trader khawatir kekerasan politik lebih lanjut dapat memicu ketidakstabilan dan ketidakstabilan pasar. Meskipun para analis berpendapat serangan tersebut meningkatkan peluang Trump untuk memenangkan pemilu. Sementara itu kondisi ini menahan laju emas yang baru saja mengalami kenaikan mingguan ketiga berturut-turut pada hari Jumat pekan lalu karena menurunnya inflasi Amerika Serikat mendukung spekulasi penurunan suku bunga Federal Reserve. Investor sekarang menantikan pernyataan terbaru Ketua The Fed Jerome Powell pada hari Senin dan juga laporan ekonomi Amerika Serikat lainnya pada pekan ini untuk panduan lebih lanjut. Sementara itu data menunjukkan melemahnya permintaan emas fisik di Asia pada pekan lalu karena kenaikan harga meningkatkan kewaspadaan pasar. Tahun pertama Presiden terpilih Prabowo Subianto dihadapkan pada permasalahan pelik di mana tabungan negara yang berbentuk saldo anggaran lebih atau SAL tersisa Rp308,49 triliun sementara beban hutang jatuh tempo yang harus dibayar pada 2025 adalah sebesar Rp800,33 triliun. Hutang lainnya pun masih menanti untuk menambal defisit anggaran di tahun depan. Berdasarkan APBN 2025, defisit anggaran telah dirancang pada rentang 2,45% hingga 2,82% dari PDB atau Rp600 triliun. Sebab penerimaan negara hanya akan di kisaran Rp2.890 hingga Rp2.970 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp3.400 triliun hingga Rp3.600 triliun.
Ini berarti total utang yang menanti di tahun 2025 lebih dari 1.400 triliun rupiah. Dengan besarnya beban utang jatuh tempo ini, terutama di tengah minimnya penerimaan negara dan tipisnya tabungan atau SAL pemerintah, Koordinator Analis Laboratorium Indonesia 2045 atau Lab 45, Rehan Nur mengatakan, opsi yang paling realistis bagi Prabowo untuk menuntaskan pembayaran hutang jatuh tempo adalah dengan refinancing atau gali lubang tutup lubang. Alasannya melihat tren kebijakan suku bunga moneter global yang masih berpotensi rendah tahun depan karena dipicu oleh perkiraan penurunan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve mulai akhir tahun ini.